menjagai dan memelihara kami. Sampai pada saat ini kami boleh ada semua oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terimalah pujian dan sembah kami yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak kami sembah. Haleluya. 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 Sinar kemuliaan-Mu Bapa, amin, memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa, amin, memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, amin, haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh, haleluya. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Bapa penuhilah kami, bawa kami masuk hadirat-Mu. Haleluya. 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 Glory. Sinar kemuliaan-Mu penuhilah kami. Kami
menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa memelihara kami. Terima kasih, kami mau tinggal diam dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal di sisi-Mu ya Tuhan, karena hanya di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan. Hanya di dalam Engkau kami mendapatkan damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa melawat, menjaga, memelihara kehidupan kami sampai kembali kami ada detik hari ini. Semua oleh karena kemurahan-Mu bagi kami. Tidak dapat kami balas kepadamu selain terimalah pujian dan sembah kami dan pengagungan kami yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membaca kebenaran firman-Mu, kami mau merenungkannya, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab Dia baik bagi kita. Kalau kembali kita ada pada renungan hari ini, semua oleh karena berkat kemurahan Tuhan, semua oleh karena cinta Tuhan. Kita ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Kita bangga kita punya Allah yang seperti Dia. Baik dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pada renungan kita pada hari ini kita akan buka bersama-sama dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Kita akan baca ayat yang ke-30 dan ayatnya yang ke-31. Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah ini diceritakan bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ketika diberitahukan kepada para murid-murid melalui para wanita-wanita, Maria bersama dengan teman-temannya bahwa Dia telah bangkit, murid-murid yang lain, Petrus bersama murid-murid yang lain, mereka pergi menengok kubur tersebut, ingin melihat apakah benar apa yang dikatakan oleh wanita tersebut. Dan ternyata apa yang disaksikan oleh para wanita ini benar adanya, bahwa kubur Yesus telah kosong dan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Namun ketika Kleopas bersama temannya mendengar berita ini, mereka mengambil satu kesimpulan bahwa mereka akan kembali ke kampung halaman mereka, yaitu dikatakan di dalam kisah ini, di jalan menuju ke Emmaus, mereka sementara dalam perjalanan, Yesus yang telah bangkit tersebut dari antara orang mati menampakkan diri kepada mereka dan bertanya, apa yang sedang mereka bicarakan? Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah ini diceritakan bahwa kedua orang murid ini, bahwa mereka tidak mengenal, walaupun mereka sudah bercakap-cakap dengan Yesus, tapi mereka tidak mengenal pribadi ini. Karena dikatakan ayat yang ke-16 bahwa ada sesuatu yang menutupi, menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang ada pada waktu itu. Tetapi dikatakan dalam perjalanan itu, ketika mereka mulai berbicara, dikatakan memang hati mereka berkobar-kobar. Dan ketika hari sudah mau menjelang malam, mereka berhenti untuk menginap di suatu tempat. Disinilah Yesus menyatakan siapa dirinya, di mana dikatakan ayat yang ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Apa saudara yang membuat mereka sehingga tidak mengenal Yesus pada waktu itu? Padahal Yesus sudah kurang lebih 3,5 tahun bersama-sama dengan mereka dalam melayani. Mereka melihat sosoknya seperti apa, mereka melihat mujizat yang dia lakukan, dan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang sudah dia kerjakan semasa pelayanannya. Tetapi kedua orang murid ini sama sekali tidak mengenal siapa dia, yang sedang berjalan bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Sampai akhirnya ketika Yesus mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, dan disitulah mata mereka terbuka, dan mereka mengenal atau mereka mengetahui bahwa itu adalah Yesus, dan mereka mengambil kesimpulan atau keputusan untuk kembali ke Yerusalem.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bagikan 3 hal, apa makna dari 3 kisah, 3 makna dari kisah ini yang ingin saya bagikan bagi saya dan saudara pada kesempatan ini. Bahwa kadangkala mata rohani kita tertutup, kadangkala bahwa pengenalan kita tentang Tuhan terbatas, pengenalan kita tentang Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, dia sudah hadir secara pribadi, tapi kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Kita tidak bisa menikmati kasih-Nya. Kita tidak bisa menikmati segala mujizat yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita? Saya akan memberikan satu gambaran di sini bahwa dikatakan ayatnya yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram." Dalam terjemahan yang lain berkata bahwa mereka ada dalam satu suasana atau kesedihan hati yang begitu mendalam sekali. Hati, muka yang sangat sedih. Kadangkala saya katakan bahwa sikap berduka atau sikap sedih yang berlebihan juga tidak baik bagi saya dan saudara. Ketika kita bersedih untuk satu keadaan yang baik untuk kita, positif bagi kita, dalam situasi di mana kita menyesali akan satu pelanggaran atau satu kesalahan yang kita buat di hadapan Tuhan, saya katakan bahwa tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi persoalannya di sini, ketika kita sedih, karena mungkin pergumulan atau mungkin karena persoalan kita yang kita hadapi, atau apapun yang saat ini saya dan saudara sedang hadapi, saya katakan bahwa jangan masuk dalam satu kesedihan yang berlarut-larut, yang akan membuat kita tidak bisa mengalami mujizat Tuhan, yang akan membuat kita tidak bisa mengenal siapa Allah yang saya dan saudara sembah, yang kita muliakan di tempat yang maha tinggi. Dia mampu dan dia sanggup mengerjakan segala sesuatu. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia menyatakan dirinya, sebab dialah yang luar biasa. Dialah penjamin kehidupan saya dan saudara. Dia membuktikan, dia memberikan satu jaminan bahwa dia bukan Allah yang tidak bangkit dari antara orang mati, tetapi dia bangkit untuk supaya kita percaya bahwa dialah sang pemberi keselamatan bagi saya dan saudara, yang menjamin hidup kita baik untuk hari ini maupun untuk hari yang akan datang. Jadi saya katakan bahwa mari timbulkan semangat baru kehidupan kita dalam kita mengiring akan Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, karena kita percaya bahwa kemenangan, kita percaya akan mujizat, kita percaya akan pengharapan di dalam Tuhan itu pasti. Ketika kita ada dalam segala persoalan pergumulan kita, berharaplah kepada Tuhan, percayalah. Jangan kita bawa kehidupan kita kepada satu kesusahan, kesedihan yang berlarut-larut, sehingga membuat kita tidak mengenal sosok pribadi ini. Yang kedua, dikatakan di sini, kenapa mata mereka masih tertutup, tidak mengenal siapa Yesus. Selain mereka merasakan kesedihan yang begitu dalam, kehilangan sosok seorang nabi, seorang yang mereka agung-agungkan, seorang yang mereka andalkan pada waktu itu. Yang kedua dikatakan ayat yang ke-21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Yang kedua, saya katakan bahwa mereka kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan masa depan, seolah-olah mereka kehilangan segala-galanya dalam kehidupan mereka, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa mereka perbuat. Dengan yang tadinya mereka berharap bahwa dia adalah seorang nabi yang akan datang membebaskan bangsa Israel, yang akan berkuasa di muka bumi ini, tapi ternyata sosok yang mereka harapkan itu telah disalibkan dan dia telah mati. Walaupun para wanita-wanita telah menyaksikan kepada Kleopas dan temannya ini bahwa dia telah bangkit,
Tapi saya bisa katakan bahwa mungkin Kleopas bersama dengan temannya ini masih kurang percaya apa yang saat itu sedang terjadi. Apakah benar dia sudah bangkit dari antara orang mati ataukah tidak. Sehingga mereka mengambil kesimpulan untuk mereka kembali ke kampung halaman mereka. Kehilangan pengharapan bisa membuat kita, bisa menjadikan kita putus asa, bisa membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang ketika dia sudah tidak punya lagi pengharapan untuk hidup, maka otomatis dia akan mengakhiri hidupnya. Ketika orang kehilangan pengharapan, ketika dia berusaha untuk bekerja, maka mungkin dia tidak akan lagi bekerja. Ketika orang kehilangan pengharapan untuk melakukan banyak hal dalam hidup ini, maka mungkin dia akan menghalalkan cara-cara yang tidak baik untuk supaya dia mendapatkan sesuatu. Tetapi di sini kita belajar bersama-sama, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, pilihan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Kita boleh merasa sedih, kita boleh merasa kehilangan pengharapan, tetapi satu hal yang pasti, bangunlah iman kembali, bangunlah iman percaya kita kembali di dalam Tuhan, sebab Dia memberikan semangat, Dia memberikan jaminan kekal dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah kita kehilangan pengharapan, sebab Yesus yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Dia tidak akan pernah berubah dan Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan, Dia penjamin kehidupan kita. Dia memberikan hari depan yang baik. Yang ketiga, di sini dikatakan ayat yang ke-25. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Yang ketiga, kadangkala yang membuat kita tidak mengenal pribadi Yesus atau kehadiran Yesus dalam kehidupan kita secara pribadi, bahwa ketidakmampuan kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, ketidakmauan kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga kenapa saya akan katakan malam hari ini, bacalah kebenaran firman Tuhan, renungkanlah kebenaran firman Tuhan agar kita tahu apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, apa yang sudah disampaikan oleh para nabi tentang siapa pribadi Yesus, tentang apa yang akan terjadi dalam hidup ini, baik hidup yang sekarang maupun akan hidup yang akan datang, agar kita mengenal siapa Dia, agar kita mengerti ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya Tuhan akan mengaruniakan kita hikmat untuk kita memahami, mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Agar firman Tuhan berkata di sini, lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Mungkin mereka sudah membaca kitab-kitab para nabi, tetapi sikap hati yang lamban ini, sikap hati yang tidak mau berusaha untuk mencari tahu tentang kebenaran firman Allah, sikap hati yang bermasa bodoh, itu akan membuat kita kehilangan keselamatan daripada Tuhan, akan membuat kita tidak mengenal pribadi Allah yang hadir secara pribadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi kita diajar, kita diingatkan kembali melalui renungan firman Tuhan ini. Mari kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, agar kita tidak disebut sebagai orang yang bodoh, tapi kita disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Amin. Saudara ingat tentang kisah 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Bukankah 5 gadis yang bijaksana mereka memperoleh hidup kekal, sementara 5 gadis yang bodoh, kerajaan surga tertutup bagi mereka. Ketika mereka datang dan sang mempelai itu sudah datang dan mengangkat ke-5 gadis yang bijaksana, bukankah di sana diceritakan mereka berseru, "Bukakan kami pintu," tetapi firman Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal engkau, enyalah engkau sekalian dari hadapanku." Jadi kita mau menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, agar kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dialah penolong kita, Dialah yang meneguhkan iman percaya kita, Dia yang akan memberkati kita,
Dia akan menyatakan segala kemurahannya bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Di sini kita melihat bersama-sama dari ketiga hal ini. Saya mau katakan bahwa jangan sampai kita kehilangan keselamatan daripada Tuhan. Biarlah sukacita, kasih kemurahan Tuhan bertambah-tambah menjadi bagian milik kita. Kita dapat mengenal Dia setiap hari melalui pujian, melalui doa, dan firman dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Tulis memberkati kita semua renungan firman Tuhan saat malam hari ini. Yang pertama, jangan pernah kita larut dalam kesedihan kita yang berlarut-larut. Yang kedua, jangan pernah kita kehilangan pengharapan, sebab Dialah harapan yang pasti dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, biarlah kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi yang bijak. Kita mau mengenal Dia secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami bersyukur, kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang telah menyatakan kasih-Mu, Engkau yang sudah bangkit dari antara orang mati, memberikan sukacita baru bagi kami, memberikan kami pengharapan baru kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk renungan firman-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang bijaksana di dalam Tuhan. Kami menjadi pribadi yang tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Engkau. Kami menjadi pribadi yang tidak larut dalam segala persoalan pergumulan kami. Tapi kami memiliki hati yang baru, sukacita yang baru di dalam Tuhan. Bahwa Engkau penjamin kehidupan kami. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, menjamin hidup kami saat ini, maupun kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Jika tayangan ini memberkati Bapak Ibu, silakan bagikan kepada sanak famili, sanak keluarga, saudara, kakak, adik, ataupun kepada orang tua, agar mereka pun juga ikut diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama selalu mengambil saat teduh di dalam Tuhan, belajar menyembah Tuhan, belajar membaca firman Tuhan. Saya percaya bahwa ada berkat-berkat rohani yang dijanjikan oleh Tuhan menjadi bagian milik kita. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, jangan lupa like, dan tulis di kolom komentar bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan doa. Terpuji nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.